Selamat datang di Universitas Negeri Makassar. Adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia, terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Memiliki visi yang kuat untuk menjadi pusat pendidikan, pengkajian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni yang berwawasan pendidikan dan kewirausahaan. Universitas Negeri Makassar telah meraih Standar Nasional Indonesia SNI Award kategori organisasi perguruan tinggi seluruh Indonesia. Universitas Negeri Makassar menduduki peringkat ke-20 sebagai perguruan tinggi non-vokasi terbaik se-Indonesia. Terdapat 31 program studi yang sudah meraih akreditasi A. Program studi yang masih terakreditasi B akan terus diupayakan untuk meraih akreditasi A. Bahkan, ada 4 program studi yang sedang berproses meraih akreditasi internasional. Negeri Makassar menjadi salah satu universitas yang unggul di tanah air dan kemudian di kancah internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Satriani Amir, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PPL di kelas 10.3 dengan materi siklus hidrologi. Untuk selengkapnya, silahkan saksikan video berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas, mana ketua kelasnya? Oke, silakan ketua kelas kita siapkan sambil kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Oke, silakan ketua kelas disiapkan. Salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Mau absen dulu. Ada yang hadir hari ini? Ada semua? Ada semua. Hari ini kita kebetulan kita sudah membahas tentang materi apa? Peta. Ya. Ada yang bisa menjelaskan pengertian peta? Jadi saya ya, silakan. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperbesar. Gambaran permukaan bumi yang diperbesar. Jadi minggu lalu pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi peta, di mana minggu lalu kita sudah membahasnya tentang materi pengertian peta, tujuan peta dan komponen-komponen peta. Jadi materi kita pada hari ini itu tentang siklus hidrologi. Kemudian adapun tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada pertemuan kali ini itu ada dua. Yang pertama, peserta
hidrologi. Dan yang kedua, peserta didik mampu membuat diorama siklus hidrologi. Jadi, dua tujuan ini yang kita akan capai pada pertemuan kali ini. Jadi, sebelum kita masuk di kegiatan dikti, ya, supaya segar-segar kalian semua konsentrasinya terbangun juga, ya, kita tes breathing dulu, ya, tes breathing dulu. Ini ada keterangannya di atas. Kalau misalnya ibu bilang pagi, kalian tepuknya berapa kali? Kalau misalnya ibu bilang siang, berarti kali. Kalau malam hanya jadi tangannya tidak sampai, ya. Oke, kita konsentrasi saja semua dulu, menghadap ke sini semua. Jadi konsentrasinya kalau masih ada yang tepuk satu di waktu malam, berarti belum konsentrasi. Ya, oke. Pertama, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, pagi, siang, malam. Sudah bagikan anggota kelompoknya, ya. Mari lihat dulu anggota kelompok 1 itu ada Sajrawati dan Anita. Lihat dulu di layar tentang siklus. Halo sobat pelajar, kembali Ya, lagi di silakan disimak videonya. Sebentar kita adakan sesi tanya jawab. Seperti yang kita ketahui, Silakan disimak air videonya. sangat penting bagi kehidupan manusia. Air biasa kita gunakan untuk mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan lain-lain. Karena terjadi tersebut, tahu nggak sobat pelajar? Ini ada pertanyaan pemantiknya. Jadi berdasarkan tadi video yang sudah kita saksikan bersama, dari sini punya pertanyaan pemantik. Yang pertama, ada di antara kalian yang bisa hidup tanpa air? Jadi tidak bisa hidup tanpa air, ya? Oke. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan pemantik yang kedua, menurut kalian apa manfaat air bagi kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa? Coba yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti mencuci, memasak, dan menyiram tanaman. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Apa manfaat air bagi kehidupan kita sehari-hari? Misalnya sebelum ke sekolah tadi ada yang mandi, ya. Air juga digunakan untuk mandi. Terus mencuci kendaraan. Ada tadi minum. Ada yang lain? Menyiram bunga, menyiram tanaman dan sebagainya. Jadi ini apa manfaat air ini bagi kehidupan sehari-hari ini sangat banyak manfaatnya, ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan pemantik yang ketiga, kenapa air tidak bisa habis di permukaan bumi? Tadi video ada toh bahwa air itu tidak berkurang tetapi tetap, cuma tempat dan apanya wujudnya yang berbeda. Jadi kenapa air tidak bisa habis di permukaan bumi? Karena adanya faktor siklus hidrologi. Jadi kalau minggu lalu kita sudah bahas, sudah sampaikan bahan-bahan yang akan digunakan untuk hari ini. Jadi silakan disiapkan bahan dan alat yang digunakan untuk kegiatan kita pada hari ini. Jadi sudah disiapkan semua. Ya, kalau sudah disiapkan, Ibu ada LKPD, di samping sebentar kita bikin satu proyek, satu kegiatan. Nah, ini ada LKPD yang perlu diisi sambil jadi ada yang mengisi LKPD-nya dan ada yang membuat praktek alat medianya itu. Di sini kita kasih kelompok 1, ya. Ada berapa orang di sini? Jadi kelompok 1 dia akan membuat diorama siklus pendek, ya. Kelompok 2 akan membuat diorama siklus sedang. Untuk kelompok 3 akan membuat siklus panjang. Jadi nama kelompoknya sesuai saja dengan tugasnya. Kelompok 1
saya akan mengerjakan siklus teknologi pendek bagaimana dan bagaimana itu ada beberapa yang selesai informasi, navigasi, simulasi, kondensasi, dan presentasi. Kelompok 2, apa yang kita akan untuk kegiatan pada pertemuan kali ini? Kita buat dulu kesepakatan dalam proses pembuatan proyek. Jadi sebentar, 15 menit sebelum selesai waktunya kita sudah rampungkan semua media yang kita kerjakan. Ya. Jadi silakan bekerja. Jadi waktunya sebentar 15 menit. Ibu kasih waktu sekitar 30 menit lah untuk mengerjakan diorama siklus pendek, sedang, dan siklus panjang. Oke, mungkin kita langsung saja bekerja. Silakan. Lebih aktif lagi tentang kelompok supaya bisa selesai sebentar sebelum habis waktu. Oke, silakan kelompok 1. Perwakilan begitu orang di depan saja. Kakak atau bisa lihat semua kelompok 1. Dapat bagian itu kita yang pertama ada membuat diorama siklus, kemudian ada mengisi berdasarkan hasil proyek diorama siklus dan telah dibuat berdasarkan kelompok, menyampaikan proyek dan menyebutkan langkah-langkah pembuatan. Kemudian di lembar ketiga ada yang mau diisi tentang pengertian dari evaporasi, kondensasi, sampai ke presentasi dan sebagainya. Ya, silakan jadi persilakan kepada kelompok 1 atau kelompok siklus pendek ya untuk memaparkan hasil kerja dari kegiatan pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu siklus pendek. Pertama, saya akan menjelaskan tentang evaporasi. Evaporasi yaitu suatu tahapan di mana air yang berada di sungai, danau, rawa, dan laut akan diproses cahaya matahari. Matahari lalu mengalami proses penguapan menjadi uap air. Kemudian sublimasi. Sublimasi adalah air yang menguap akan mengalami perubahan bentuk, asalnya molekul cair berubah menjadi molekul gas ke atmosfer. Kemudian kondensasi. Kondensasi adalah uap air yang bergerak ke atmosfer akan mengalami proses pendinginan sehingga. Oke, jadi kita kasih aplaus lagi yang meriah untuk kelompok 1. Ya, lanjut di siklus panjang. Ya, silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami tentang diorama siklus hidrologi sedang. Pertama-tama yaitu evaporasi. Evaporasi yaitu suatu tahapan di mana air yang berada di sungai, danau, rawa, dan laut akan terpapar cahaya matahari lalu mengalami proses penguapan sehingga menjadi uap air.
kita dibagi menjadi dua bagian kemudian ditempelkan. Kemudian membuat penggunungan dari kardus dan awan, kemudian menempelkan batang-batang pohon, lalu membuat perahu matahari dan organ matahari yang telah dibuat kemudian ditempelkan. Proses siklus panjang diawali ketika air laut mengalami proses penguapan dari paparan sinar matahari atau disebut dengan evaporasi. Jika awan tertutup semakin tebal serta suhu awan semakin rendah, awan tersebut akan mengalami proses presipitasi. Namun pada siklus panjang ini, proses presipitasi yang dihasilkan dalam bentuk air tetapi dalam bentuk salju. Hal ini karena daerah pegunungan atau dataran tinggi memiliki tekanan udara yang rendah. Salju tersebut akan menumpuk dan membentuk glacier. Oke, kasih untuk dulu untuk kelompok 3. Jadi dari masing-masing kelompok sudah persentase sudah menampilkan hasil karyanya. Jadi luar biasa hasil karya yang ditampilkan pada hari ini. Nah, kemudian mungkin satu orang dari kelompok 1 bisa menganalisis pengertian dari siklus hidrologi. Oke, silakan. Siklus hidrologi adalah siklus yang terjadi pada air bumi yang mengalami penguapan menjadi uap air akibat terpapar cahaya matahari. Lalu uap air akan bergerak menuju atmosfer hingga kembali lagi ke permukaan bumi dalam bentuk air hujan, dan peristiwa ini terjadi secara berkelanjutan. Oke, kegiatan selanjutnya kita edukasi sedikit penguatan tentang materi kita tadi. Materi tentang kita hari ini yaitu siklus hidrologi, di mana siklus hidrologi ini siklus yang terjadi pada air bumi yang mengalami penguapan menjadi uap air akibat terpaparnya cahaya sinar matahari. Nah, itu termasuk, jadi kita sudah melihat juga prosesnya siklus air, bahwa dari air laut kemudian kembali lagi ke laut, dari tumbuhan kembali lagi ke tumbuhan. Jadi seperti yang ditayangkan tadi pada video, bahwa air itu tidak berkurang. Kita mau kasih dulu sedikit refleksi, masih ada waktu. Jadi refleksinya, Ibu kasih lembaran refleksi, kemudian kalian isi checklist saja sesuai apa yang kita rasakan pada hari ini. Nah, kemudian Ibu kasihkan juga sticky note-nya, sebentar ditempel. Sticky note-nya ini nanti kita tempelkan di papan tulis. Jadi tulis sesuai perasaannya hari ini ya. Kalau misalnya bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk gambar. Mau gambar senang atau gambar apa, terserah kalian. Oke, sebentar naik di sini, naik di bawah lembaran isinya, kemudian kita gambar dan tulis. Kalau perasaannya sudah ditempel. Kalau kita lihat perasaannya ini ada kebanyakan perasaan senang, happy, ada ayam happy, merasa senang semua. Insya Allah nanti ke depannya kita akan barengi materi kita dengan kegiatan-kegiatan seperti ini supaya lebih aktif semua. Tadi sudah aktif semua, saya lihat kegiatan-kegiatannya dalam pembuatan siklus air, diorama siklus air. Ya. Jadi saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Jadi minggu depan kita lanjutkan materinya dengan siklus
Jadi minggu depan kita pertemuan berikutnya kita lanjut dengan materi litosfer. Jadi nanti litosfer juga kita akan membuat seperti ini, ya, membuat tentang lapisan-lapisan yang ada di permukaan bumi. Hari ini cukup sekian. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semua dengan keaktifan hari ini. Jadi saya tutup materi pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ketua kelas bisa disiapkan ketua kelas. Siap, gerak. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru. Terima kasih, Bu. Kami dari UPT SMA Negeri 10 Bone mengajak untuk belajar siklus